Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahab Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan mendalam mengenai materi tentang IP address. Nah, sebelumnya IP address ini memiliki dua versi, yaitu IP address versi 4 dan juga IP address versi 6. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai IP address versi 4 terlebih dahulu. Jadi IP versi 6-nya kita hilangkan dulu. Nah, IP versi 4 ini memiliki total 32 bit. Nah, di mana 32 bit ini terdiri dari 4 oktet, yaitu oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Nah, di dalam sebuah oktet tersebut ada yang namanya angka dengan range 0 sampai 255. Nah, jadi gak ada ceritanya si angka-angka yang terdapat dalam oktet tersebut tuh lebih dari 255 dan juga kurang dari 0. Contohnya seperti minus 1, minus 2, atau enggak 256, 258, 230 dan seterusnya. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai IP 192, 168, 1.1. Nah, jadi kalian bebas untuk IP-nya tuh apa aja, tapi di sini aku ngambil contoh IP tersebut. Nah, tata cara penulisan IP yang benar harus memiliki yang namanya slash. Jadi slash 24. Nah, jadi apa sih slash 24 ini? Nah, jadi slash 24 ini bisa kita sebut sebagai prefix. Nah, yang dimana prefix itu adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, jadi jelas ya, slash 24 ini adalah prefix yang fungsinya sebagai total IP yang bisa kita pakai. Nah, untuk mengetahui fungsi atau arti dari slash 24 ini apa, dibutuhkanlah kita akan belajar yang namanya subnetting, di mana materi di dalam subnetting ini terdiri dari IP total, lalu ada subnet mask, lalu ada IP network, IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Nah, jadi untuk belajar subnetting ini kita butuh yang namanya IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Nah, gimana sih caranya untuk mencari IP total ini? Nah, jadi cara kita mencari IP total ini sangat gampang ya. Yang pertama yaitu kita ambil 32 ini dari 32 bit ya, karena kita menggunakan IP address versi 4. Nah, lalu dikurangi prefix. Prefix itu yang tadi sudah dijelaskan, yaitu slash 24 ya. Jadi tinggal kita ubah aja jadi 32 dikurangi 24. Hasilnya yaitu 8. 8. Nah, gini ya. Nah, lalu 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat. 2 pangkat 8. Karena untuk mencari IP total ini dibutuhkan yang namanya pangkat ya. 8 ini dari yang sudah tadi kita hitung, 32 dikurangi 24 hasilnya 8. Nah, lalu dari sinilah menghasilkan angka untuk IP totalnya itu yaitu 256. Nah, jadi sesuai yang sudah tadi dijelaskan ya, bahwa IP-nya itu harus terdiri dari 0 sampai berapa? 255. Nah, gini teman-teman. Lalu di sini ada materi mengenai subnet mask. Nah, tata cara untuk mencari IP subnet mask ini caranya cukup mudah. Nah, kita tinggal tambahkan di sininya 256 kita kurang dengan IP total yang sudah kita cari tadi, yaitu 2 pangkat 8 dengan hasil 256. Kita tinggal tulis aja di sininya 256. Maka akan menghasilkan 0. Nah, tata cara penulisan IP subnet mask yang benar ini
kita tulis 255.255.255.0. Nah, jadi kayak gini tata cara penulisan subnet mask yang benar. Oke, kita masuk ke IP network. Nah, untuk IP network ini kita isi 0. Lalu untuk IP broadcast ini kita dapat cari dengan cara IP total dikurangi 1. Maka dapat kita ambil hasil yaitu 255. Nah, untuk IP range kita bisa dapatkan melalui angka setelah IP network yaitu 1 dengan sampai angka IP broadcast sebelum 255. Maka dapat kita ambil range yaitu 1 sampai 254. Nah, jadi kayak gini teman-teman tata cara untuk mencari IP range dengan cepat. Oke, sampai sini kalian sudah paham proses penghitungan subnet ini gimana? Kalau misalkan udah, nanti saya akan kasih satu buah soal seperti 172.168.5.1 dengan slash 26. Nah, kalian bisa stop dulu video ini dan lalu kerjakan sesuai dengan yang sudah tadi saya jelaskan, dan nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Oke. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakannya, untuk kalian yang sudah bisa, selamat. Dan jika belum, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, tata caranya itu yang pertama kita tulis dulu seperti IP totalnya, lalu ada subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir IP range. Oke, untuk IP total itu adalah 32 dikurangi dengan prefix, yang hasilnya adalah 32 dikurangi 26. Hasilnya adalah 6. Nah, dan juga angka 6-nya ini kita ubah jadi 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64. Jika sudah, kita masuk ke subnet mask. Nah, caranya yaitu 256 dikurangi dengan IP total, yaitu 64. Hasilnya adalah 192. Kita cara penulisannya seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu 255.192. Begitu ya. Nah, untuk IP network kita bisa isi aja 0. Dan untuk IP broadcast seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu IP total dikurangi 1, berarti 63. Dan yang terakhir untuk IP range kita bisa isi sesuai yang tadi sudah saya jelaskan, yang artinya berarti IP range itu mulai dari 1 sampai dengan 62. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang perlu diingat juga, IP network ini angkanya akan selalu genap dan IP broadcast ini akan selalu ganjil. Dan juga IP network dan broadcast ini nggak bisa dipakai, tapi yang cuma bisa dipakai itu adalah IP range 1 sampai 62. Oke. Jika kalian sudah paham ataupun masih yang belum paham, kita bisa coba lagi satu contoh soal. Bisa kita ambil contoh 10, 10, 10, lalu 50/27. Oke, kita isi dulu IP total, lalu subnet mask, ada IP network, IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Oke, untuk IP totalnya ini seperti tadi ya, yaitu 32 dikurangi 27. Hasilnya adalah 5.
Nah, angka 5 ini kita ubah lagi jadi 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 5 yang hasilnya adalah 32. Oke, jadi IP totalnya itu 32 ya. Nah, untuk subnet masknya ada 256, kita kurangi dengan 32. Berarti berapa? Hasilnya adalah 224. Nah, kayak gini ya. Kita tulisnya, format penulisannya sama seperti tadi, yaitu 255.224. Oke, jika sudah, IP networknya kita isi aja 0. Lalu IP broadcastnya adalah 32 dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah 31. Nah, yang terakhir untuk IP range, IP setelah IP network sampai dengan IP sebelum broadcast, berarti 30. Nah, jadi seperti ini ya penulisan dari IP range tersebut. Oke, untuk segala informasi, di sini tuh ada yang namanya block subnet. Block subnet itu merupakan kayak untuk kelanjutannya dari IP tersebut. Nah, contohnya seperti IP network di sini, kelanjutannya itu adalah 32. Nah, 32 ini nanti ditambah 32, hasilnya 64. 64 dikurangi 1 mendapatkan hasil 63. Nah, ini contohnya misalkan oktet 4-nya mau diganti nih. Jadi 70. Nah, maka kita bisa coba juga kayak gini. Jadi 63 tambah 1 adalah 64. Nah, terus 64 ditambah 32 hasilnya adalah 96, lalu dikurangi 1 jadi 95. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk di sininya kita bisa tulis atau bisa kita ubah menjadi IP network, kan di sininya 64. Nah, berarti IP range itu 64 tambah 1 jadi 65 sampai dengan sebelum broadcast, berarti 95 kurangi 1 yaitu 94. Oke, mungkin cukup sekian video mengenai contoh soal. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan antara IP publik dan juga IP private. Ditunggu video selanjutnya. Kembali lagi dengan saya, Wahab Firdaus. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan materi yang mendalam mengenai IP address dan subnetting, maka dari itu pada materi sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan antara IP public dan juga IP private. Nah, oke. Untuk IP public ini adalah sebuah IP yang dapat kita akses dan dibuka di mana saja. Contohnya seperti kita membuka IP tersebut di rumah sakit, di rumah, di sekolah, di kolong jembatan, di mana aja juga bisa. Contohnya kita punya facebook.com dengan IP 192 misalkan .23.4.2. Nah, IP tersebut bisa kita akses dan juga bisa kita buka kapan saja dan dimanapun. Oke, berbeda dengan IP private. Sesuai namanya, IP private ini adalah sebuah IP yang aksesnya tuh cuman segelintir orang aja. Jadi gak semua orang dapat bisa membuka IP tersebut seperti IP publik ini. Nah, IP private ini hanya bisa dibuka oleh seseorang yang memiliki akses ataupun hanya satu orang saja. Contohnya saya mempunyai IP 192.123.21.1. Nah, misalkan saya punya IP ini, tapi IP ini tuh saya private. Nah, jadi cuman saya aja yang bisa membuka atau mengakses IP tersebut. Oke, mungkin cukup sekian materi mengenai penjelasan perbedaan antara IP public dan IP private. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai konsep switch dan router. Nah, jadi switch ini tuh fungsinya untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Sebagai contoh, di sini kita punya PC 1, lalu kita hubungkan dengan kabel, lalu menuju ke switch, dan lalu kita hubungkan lagi dengan kabel ke PC 2. Setelah itu, kita hubungkan kembali kabel tersebut ke PC 3.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, misalkan di masing-masing PC ini memiliki IP, yaitu PC 1 192.168.1.1. Lalu untuk PC 2 mempunyai IP yaitu 192.168.1.2. Dan yang terakhir ini ada PC 3 memiliki IP 192.168.1.3. Nah, seperti ini konsep dari switch. Dan juga jangan lupa kabelnya itu bisa dihubungkan dengan kabel yang namanya kabel STP ataupun kabel UTP. Oh ya, tidak lupa juga di sini kita tambahkan slash yaitu 192. Slashnya itu adalah slash 27. Nah, slash 27 ini mempunyai 32 IP yang bisa dipakai. Oke, seperti ini ya. Nah, switch ini tuh merupakan dalam satu blok subnet yang sama. Bisa dihubungkan dan juga bisa saling berkomunikasi isinya. Nah, itu merupakan sebuah konsep dari switch. Nah, untuk router ini fungsinya yaitu menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Oke, sebagai contoh, di sini kita ambil yang tadi biar gak dua kali nulis, lalu klik kanan, kita copy. Lalu kita klik kanan lagi untuk paste. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk konsep router ini nanti akan ada sambungan lagi kabel. Oke, lalu di sini ada router yang dihubungkan kembali dengan kabel menuju ke switch. Nah, lalu di sini tuh ada PC lagi, cuman PC 4 dengan IP 192.168.1.50. Nah, kenapa bisa 50? Karena dia ini sudah ada pada blok subnetnya tuh yang berbeda dengan switch. Karena di sini sudah ada router. Nah, karena fungsi router ini yaitu untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda, maka dari itu PC 4 ini dapat berkomunikasi dengan PC 2 karena ada router. Mungkin cukup sekian materi penjelasan mengenai konsep switch dan router. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, pada materi kali ini saya akan membahas materi mengenai praktek pembuatan atau menghubungkan dua komputer menggunakan switch. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya terlebih dahulu. Jika sudah, kita masuk ke end device untuk memilih alatnya. Nah, di sini ada berbagai macam elektronik. Kita pilih yang PC di sini dan juga di sebelah sini. Nah, biar gak pusing, PC ininya bisa kita ganti dulu menjadi PC 1 dan yang ini kita ubah menjadi PC 2. Oke. Setelah sudah, kita ke network device. Nah, di sini kita pilih switch. Lalu kita ambil yang switch 2960 ini. Nah, gitu. Jika sudah, kita hubungkan menggunakan kabel dengan cara diarahkan ke komputer 1, lalu ke switch, lalu kita ambil lagi dan lakukan seperti yang tadi. Oke, jika sudah, kita tinggal mengkonfigurasi IP dengan cara klik 2 kali. Nah, nanti kita ke menu desktop, habis itu ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. Nah, di sini saya mengambil contoh IP 10.10.10.10 dengan subnet masknya 255.255.254. Oke, jika sudah, kita langsung ke PC 2.
melakukan konfigurasi seperti yang tadi. Dengan cara masuk ke desktop lalu ke IP configuration. Dan setelah itu kita isi seperti yang tadi, cuman akhirnya kita tambahkan 1, jadi 11. Kayak 10, 10, 10, dan terakhir 11. Nah, untuk subnet masknya kita samakan seperti yang tadi, yaitu 255.255.254. Nah, seperti itu guys. Nah, maka kedua komputer ini sudah dapat saling terkoneksi satu sama lain. Cuman untuk mengecek apakah benar ini semua tuh udah berjalan dengan baik, bisa kita lakukan dengan cara klik 2 kali, lalu ke command prompt dengan cara ketik ping IP 10.10.10.11. Oke, jika sudah muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil untuk menghubungkan kedua komputer tersebut. Nah, cuman kalau untuk gagalnya kayak gini nih. Contohnya, sebagai contoh, IP yang ada di PC 2 ini kita ganti menjadi contohnya seperti 312. Oke. Nah, lalu ketika kita isi di sini ping 10 10 10.11, maka akan muncul seperti ini. Ini tandanya ada yang salah. Seperti itu untuk contoh yang salah. Kita ubah kembali. Nah, selain cara yang tadi, cara lain juga bisa dilakukan dengan cara kita mengklik ini nih. Tanda pesan ini lalu kita kasih ke sini dan juga ke sini. Oke. Nah, jika sudah dan tandanya berhasil itu bisa dilihat di sebelah sini nih. Ada tulisan successful. Berarti komputer tersebut sudah terkoneksi. Cukup sekian mengenai praktek sandwich dan saya akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, sekarang kita coba membuat kembali contoh graphic switch. Pada kali ini kita menggunakan 3 komputer ya. Oke, ini komputer 1, 2, dan 3. Oke, ininya kita ganti dulu jadi PC 3, PC 4, dan yang terakhir ada PC 5. Oke, jika sudah, kita masuk ke network device, lalu pilih switch, kita ambil yang 2960, kita simpan di sini. Jika sudah, kita pasangkan kabel ini ke sini dan yang terakhir ini. Oke, untuk tahap selanjutnya kita tinggal konfigurasikan IP address-nya dan cara seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Lalu ke desktop, lalu ke configuration, dan kita masukkan. Oke, untuk IP-nya 10.10.10. Ruangan yang kedua ini kita pakai subnetnya itu yang berbeda ya. Jadi itu untuk 32 berarti kita masukkan pada IP broadcast yang kedua. Itu berarti 33. Oke, dengan subnet masknya seperti ini ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Oke, untuk yang ini berarti ke tadi 33, yang sekarang berarti 34. Subnet masknya sama juga. Oke, dan yang terakhir kita coba 35 ya. Ya, oke, 35. 35. Subnet masknya sama juga. Oke, jika sudah, kita cek apakah
sudah berfungsi atau belum menggunakan pesan ini. Oke, udah ya. Dari PC 3 ke PC 4 sudah sukses. Lalu dari PC 4 ke PC 5 sukses juga. Dan yang terakhir dari PC 3 ke PC 5. Oke, sukses juga ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai contoh pembuatan jaringan switch. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas materi mengenai praktik konfigurasi router. Nah, pertama-tama kita klik menu Network and Device. Nah, jika sudah, di sini kita klik router dan kita bebas. Di sini ada berbagai jenis router, kita pilih aja yang ini ya misalkan. Kita taruh di tengah-tengah. Nah, jika sudah, nanti kita pasangkan atau konekkan dari switch ke router menggunakan kabel. Switch ke router menggunakan kabel, dan juga dari switch ke kabel lagi ke router. Nah, jika sudah, ini tuh kan si FA-nya tuh gak ada ya di sini. Oke, untuk cara supaya adanya tuh kita bisa klik ke menu option, lalu ke preference. Nah, nanti kita klik yang ini, always show port levels in logical workspace. Nah, jika diklik, nah FA-nya ini akan muncul. Oke, jika sudah, kita hilangkan. Oh iya, sebelumnya apa sih FA ini? Nah, FA itu artinya adalah interface. Oke, karena mereka berdua ini sudah berbeda blok subnet, jadi mereka tuh gak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, cara agar mereka bisa komunikasi satu sama lain, kita butuh yang namanya router. Nah, jadi kan fungsi router itu adalah menghubungkan kedua blok subnet yang berbeda. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya pertama kita masuk ke router, lalu ke menu configuration. Nah, nanti kita klik yang fast Ethernet ini. Kita nyalain dulu port statusnya. Oke, jika sudah, kita masukkan IP 10.10.10.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.254. Nah, begini ya. Oke, jika sudah, nanti ini bakal menyala. Kita lanjut ke fast Ethernet 0.1. Oke, seperti tadi port statusnya nyalain dulu. Nah, jika sudah, kita masukkan IP configuration-nya dengan IP 10.10.10.33 dengan subnet masknya sama seperti yang tadi ya. Oke. Jika sudah, kedua ini tuh akan menyala ya. Nah, lalu nama yang tadi itu adalah IP gateway. Yang ini tuh adalah namanya IP gateway. Nah, kita masukkan ke PC. Nah, karena ini fast Ethernet 0, maka yang ini terlebih dahulu. Oke, kita klik PC, lalu klik ke menu desktop, ke IP configuration. Setelah itu kita masukkan ke default gateway seperti ini, lalu ke PC 2. Nah, jika sudah, langsung ke FA01. Kita lihat lagi ke pas Ethernet 0.1. Kita lihat tadi ini IP configuration-nya adalah 33. Kita salin. Jadi jika sudah, kita masukkan ke PC 3 terlebih dahulu, masukkan menu desktop, lalu ke IP configuration. Oke, untuk yang ininya kita ganti jadi 36. 10.10.10.36. Oke, subnet masknya sama seperti yang tadi, 255.255.224. Oke, kita masukkan IP gateway-nya. Nah, lanjut ke PC 4. Dan yang terakhir ada PC 5. Nah, jika sudah, mereka semua ini akhirnya sudah bisa saling berkomunikasi karena sudah dihubungkan oleh router. Oke, kita
coba tes mengirimkan pesan dari PC3 ke PC4. Oke, successful ya. Lalu dari PC4 ke PC5 successful juga. Kita lihat lagi dari PC1 ke PC2 apakah sukses? Ya, sukses. Lalu kita coba dari PC atau switch yang ini dengan switch yang ini kita hubungkan atau dengan cara mengirimkan pesan, apakah bisa terjadi atau tidak. Violet. Oke, pertama-tama bakal ada violet, tapi setelah coba selanjutnya enggak. Nah, seperti ini ya. Mungkin cukup sekian mengenai praktik konfigurasi router. Sekian, terima kasih.